Bingung harus ngapain saat Galbay gagal bayar puluhan juta di aplikasi pinjol legal OJK? Simak pengalaman pribadi saya. Galbay lebih dari 45 juta di 13 aplikasi pinjol legal OJK, tetap slow, nggak pakai stres. Dan bagaimana solusi menghadapinya? Welcome to Bajul Gamalama, Pantai Pinjol nggak pakai lama. Di channel ini, saya akan berbagi pengalaman pribadi seputar pinjaman online, atau lebih keren disebut pinjol, baik yang legal maupun ilegal selama 1 tahun terakhir ini. Bagaimana saya sampai terjerat lingkaran setan perpinjolan, telat bayar yang berakhir dengan galbay atau gagal bayar, dan gimana cara ngadepin DC pinjol agar tetap slow, nggak pakai stres. Oke Sobat Pinjol, simak terus sampai habis, jangan di skip agar Sobat Pinjol dapat info menarik seputar dunia perpinjolan nasional. Menjamurnya pinjaman online lewat fintech menjadi pilihan alternatif masyarakat di zaman milenial ini dan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana talangan atau dana segar dalam waktu singkat tanpa proses verifikasi yang jelimet atau rumit. Dengan bermodalkan smartphone dan KTP, setiap orang bisa mengajukan pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit. Terobosan ini juga yang mendorong bank-bank untuk menawarkan pinjaman online atau pinjol layaknya perusahaan fintech. Bagi saya, aplikasi pinjol itu seperti dewa penolong di saat keluarga, teman, tetangga nggak bisa diharapin bantuannya. Yang setuju dengan pendapat saya, komen di bawah ya. Saya pribadi mulai bersahabat dengan dunia pinjol dari awal tahun 2019, di mana aplikasi yang saya gunakan sebagian besar adalah aplikasi legal yang terdaftar dan atau berizin di OJK. Kenapa OJK? Dan apa beda pinjol legal OJK dengan ilegal? Yuk buka mata. Pada pinjol ilegal, sudah pasti tidak memiliki izin resmi, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Pemberian pinjaman sangat mudah. Informasi bunga atau biaya pinjaman dan denda nggak jelas. Bunga atau biaya pinjaman nggak terbatas. Total pengembalian termasuk denda nggak terbatas. Penagihan nggak ada batas waktu. Andalan pinjol ilegal, mereka punya akses ke seluruh data yang ada di ponsel, meliputi email, kontak, SMS, galeri, lokasi kita, dan aplikasi apa aja yang terinstal di HP. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi di saat kita mulai telat bayar. Dan yang terakhir, mereka tidak ada layanan pengaduan. Sedangkan pada pinjol legal, sudah pasti terdaftar dan diawasi oleh OJK. Identitas pengurus dan alamat kantor jelas. Pemberi pinjaman diseleksi ketat, tidak asal ACC. Informasi biaya pinjaman dan denda transparan di awal. Total biaya pinjaman atau bunga maksimal 0,8% per hari. Maksimal pengembalian termasuk denda 100% dari pinjaman pokok. Contohnya, bila pinjam 1 juta, maka maksimal jumlah yang dikembalikan adalah 2 juta. Penagihannya maksimum 90 hari. Dan apabila peminjam tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari, maka fintech atau pinjol legal nggak boleh nagih lagi dan akan dimasukkan ke daftar hitam blacklist Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending. Pusdafil ini memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah terdaftar atau berizin di OJK. Pinjol legal hanya punya akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi. Dilarang akses kontak, galeri, dan informasi pribadi dari ponsel peminjam. Dan yang terakhir, pinjol legal memiliki layanan pengaduan konsumen. Dari pertimbangan ini, saya merasa aman kalau ngajuin di aplikasi pinjol legal OJK.
Tapi beda lagi ya dengan cara mereka menagih, nggak semua sama. Pesan Om OJK, kita harus bijak dalam memilih dan menggunakan produk keuangan. Pertama, kenali kebutuhan dan produknya. 2. Kenali manfaat dan resikonya. 3. Pahami hak dan kewajiban. Awalnya sih iseng ngajuin satu aplikasi pinjol, cuman hitungan menit langsung cair, dapat plafon 1 juta, tapi yang saya terima 700 atau 800 ribuan. Dengan tempo 14 hari harus sudah balik. Lumayan lah, sambil nunggu gajian nongol. Dari satu aplikasi ini, berkembang biak, beranak pinak, beranak cucu. Akhirnya, saya bisa koleksi 16 aplikasi pinjol legal OJK dan bersahabat baik dengan mereka selama 1 tahunan. Padahal, saya berdomisili di Indonesia bagian timur, tepatnya Maluku Utara. Nggak bayangin kalau saya berdomisili di Jawa, bakal lebih dari 30 aplikasi yang saya koleksi. Sobat pinjol pasti tahu kenapa saya bisa koleksi aplikasi sebanyak itu. Yaps, dimanjain hutang dan terjerat lingkaran setan perpinjolan. Hasil gali lubang tutup lubang, dan ini yang banyak dialami sebagian besar sobat pinjol. Karena pas jatuh tempo belum punya uang, nggak ada dana, ya terpaksa minjam lagi dari aplikasi pinjol lainnya untuk nutupi utang sebelumnya. Bahkan ada kasus untuk lunasi satu aplikasi pinjol yang nominalnya cukup besar harus pakai 2-3 aplikasi. Awalnya males kalau sampai ditagih DC karena telat bayar tagihan. Bakal panjang urusannya. Bayanginnya yang serem-serem. Bakal ditelepon, diteror tiap saat, baik nomor pribadi, keluarga, atau teman yang saya cantumin sebagai kontak darurat. Bahkan sampai nelfon ke kantor. Padahal nggak gitu amat sih. Nih penampakan koleksi aplikasi pinjol saya. All legal OJK loh. Saya dipercaya ngutang, bos. Padahal yang untung besar mereka. Bunganya aja jauh lebih besar dari bunga bank konvensional, 0,8% per hari. Ini aturan bunga maksimal dari OJK. Hitung aja, kalau tempo 30 hari, bunganya aja sendiri bisa 24% sebulan. Dari Februari 2019, saya baru ngerasain yang namanya kelimpungan bayar hutang 16 aplikasi itu di bulan April 2020, semenjak saya kehilangan pekerjaan tetap karena pandemi COVID-19 merajalela. Total tagihan 70 jutaan. Awalnya saya tetap paksain bayar, cari sana-sini. Nah, dari sini saya mulai jago jual perhiasan. Jago jual perhiasan istri satu persatu untuk bayar pinjol. Gaji istri juga kepake untuk bayar pinjol. Pinjam sana-sini untuk bayar pinjol. Wedan pokoknya. Saya beruntung punya pasangan yang pengertian. Disinilah peran penting pasangan dan keluarga. Karena banyak perceraian rumah tangga dilatar belakangin hutang dan teror pinjol. Bahkan ada beberapa yang nekat bunuh diri karena sudah lelah berurusan dengan pinjol. Lelah jadi budak pinjol di masa COVID-19, fix mutusin galbay, gagal bayar. Dari 16 aplikasi, akhirnya 13 aplikasi gagal bayar, dengan total tagihan jatuh tempo 45 juta plus. Saatnya berpikir logis, berpikir skala prioritas. Prioritasin penuhin kebutuhan dasar keluarga daripada bayar tagihan pinjol. Jangan biarkan rumah tangga hancur, nggak harmonis karena pinjol. Terima segala resiko yang bakal muncul. Paling bakal sering diteleponin sama DC pinjol. Kalau disamperin ke rumah, ajak ngopi bareng. Kalau perlu, ngajak ngopi bareng si Mirna. Ada yang tahu penampakan aplikasi apa ini? Ya, kredit cepat. Di aplikasi ini, saya dapat plafon 4 juta untuk tempo 30 hari, dengan total pengembalian normal 4.960.000. Saya ajuin aplikasi di awal Januari 2020. Biasa, untuk nalangin tagihan pinjol yang lain.
Di bulan Februari, Maret, April, saya pilih perpanjangan dengan bayar 960.000. Berarti 3 bulan total saya sudah bayar perpanjangan 2.880.000, lebih dari setengah dari tagihan normal. Rugi ya, karena nggak ngurangin pokok pinjaman. Per bulan Mei, saya mutusin stop maksain diri bayar perpanjangan di aplikasi kredit cepat. Sudah telat 51 hari lebih, tapi tetap bolos dan slow. Kredinesia telat 72 hari dengan total tagihan 4 juta rupiah. Cairin telat 67 hari dengan total tagihan 3.595.576 rupiah. Pinjam Yuk telat bayar dari tanggal 18 April 2020, total tagihan 3 juta rupiah. Julo Cicil, ini pinjaman kedua saya. Terakhir cair di tanggal 24 Desember 2019 dengan nominal 6.650.000 dengan pembayaran 6 cicilan, tapi baru cicilan ketiga sudah galbay. Traveloka Pay Later, saya dapat limit 9.500.000 dengan cicilan 12 bulan. Galbay di angsuran ketiga dengan sisa tagihan hampir 7,9 jutaan dan akun diblokir. Uangmi telat bayar 95 hari dengan total tagihan 4.397.800 dari tagihan awal 2.200.000. Kredit Pintar, saya dapat limit 8 juta dengan angsuran 12 bulan cicilan. Galbay di angsuran ke-7 dengan sisa tagihan 5.600.000 sekian. DC-nya ini rajin banget nagih. Ada Kami, keterlambatan 92 hari dengan total tagihan 2.500.000. Ini otomatis saya sudah di blacklist dari BI Checking atau OJK, masuk ke Pusdafil. Modal Nasional, keterlambatan 31 hari dengan total tagihan 1.733.000. Easy Cash, keterlambatan 61 hari dengan total tagihan 1.832.000. Tunai Kita, total tagihan 1.850.000 dengan total keterlambatan sebenarnya 48 hari. Di sini saya dapat penangguhan 30 hari. Inilah daftar pemeran utama tagihan pinjol saya. Bukan maksud mau pamer, nggak ada yang perlu disombongin. Hutang banyak kok sombong. Saya hanya ingin berbagi pengalaman pribadi ke sobat pinjol. Gimana nyikapin kondisi di saat kita berada pada lingkaran setan perpinjolan. Jeratan mautnya sangat kuat. Banyak orang di luar sana alami depresi, stres, nggak tahu harus ngapain lagi. Rumah tangga hancur, beberapa bahkan ada yang nekat bunuh diri karena sudah nggak tahan dengan tagihan para DC pinjol. Emangnya dengan perceraian rumah tangga dan bunuh diri, masalah akan selesai? Nggak sobat pinjol, efek dominonya akan muncul, yang menderita anak-anak kita dan orang-orang di sekeliling kita. Permasalahan hidup itu untuk dihadapin, bukan untuk dihindarin. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau beban kehidupan di luar batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau ditelepon DC pinjol, khususnya pinjol legal OJK, ya direspon. Tunjukkan itikat baik kita. Kasih alasan ke mereka kenapa kita sampai telat bayar berhari-hari. Kalau perlu, kirim dah bukti kalau kita sudah tidak kerja di perusahaan. Bisa bukti resign, bukti PHK, atau apalah. Kebanyakan orang, sebelum hadapi permasalahan, sudah berasumsi yang serem-serem. Berasumsi yang aneh-aneh dulu. Padahal,
DC pinjol itu juga manusia, punya keluarga dan permasalahan yang nggak kalah kompleks dengan kita. Perusahaan fintech atau pinjol legal OJK terikat Code of Conduct dalam penagihan. Mereka terikat SOP penagihan secara sopan dan manusiawi. Ingat, mereka punya batas waktu penagihan 90 hari. Setelah itu, tidak boleh nagih-nagih lagi. Data nasabah akan dimasukkan ke Pusdafil, otomatis blacklist BI checking atau slick OJK. Resikonya, tidak akan bisa ngajuin kredit dimanapun. Di saat nasabah mulai menampakkan gelagat galbay atau gagal bayar, maka perusahaan pinjol legal OJK akan berikan beberapa opsi keringanan. Restrukturisasi kredit atau negosiasi kredit. Ini hal yang wajar dilakukan saat berhadapan dengan kredit macet atau non-performing loan, NPL istilah perbankannya. Kalau di sobat pinjol, istilah kerennya galbay, gagal bayar. Dari pengalaman pribadi, DC pinjol awalnya akan berikan penangguhan beberapa hari, bisa 14 sampai 30 hari, dengan stop atau hentikan bunga dan denda berjalan. Kalau masih belum bisa bayar, DC pinjol akan nawarin atau nyuruh kita bayar perpanjangan, alias bayar bunga dan dendanya saja. Kalau ini jangan mau sobat pinjol, malah bikin luka makin menganga, karena pokok hutangnya tidak akan berkurang. Dan berikut, kalau belum berhasil nagih juga, kita akan ditawarin oleh DC pinjol diskon bunga dan denda, sampai nyuruh bayar pokoknya aja pak. Bahkan asal nggak rugi, asal balik modal, perusahaan pinjol pasrah. Sudah deh pak, bayarin senilai yang ditransfer ke rekening bapak aja. Kalau masih belum bisa bayar juga, nah DC pinjol ini mulai mainin sisi emosional kita dengan berkata, Pak, usahain dong, kalau Bapak ada usaha, pasti ada hasil. Jawab aja, Mas, nggak semua usaha ada hasilnya sesuai yang diharapin. Contohnya, Masnya sudah berapa lama nagih-nagih ke saya? Belum juga ada hasilnya, toh? Intinya, kalau masih belum ada dana, jangan dipaksain, galbay aja. Jangan takut galbay, teman Anda banyak di negeri plus 62 ini. Gagal bayar bukan tindakan pidana, melainkan wan prestasi karena ketidakmampuan terhadap utang. Ini ranahnya perdata. Tidak ada ceritanya, perdata bisa dipenjara, belum pernah dengar saya. Biasanya, DC pinjol akan ngancem akan datang ke rumah dan ambil barang yang ada di rumah kita, alias nyita barang. Nah, ini baru namanya pidana. Perampasan barang. Karena apa? Akad kreditnya tanpa akunan, tanpa jaminan, yang dijaminkan cuma KTP dan nama baik kita. Saya nggak ngajarin sobat pinjol untuk lari dari hutang. Yang namanya hutang itu harus dibayar. Hutang dibawa mati. Niatkan hati kita untuk bayar semua hutang yang ada. Ya, kalau belum ada dananya, ya jangan dipaksain juga. Apalagi kondisi pandemi COVID-19. Banyak orang kehilangan pekerjaan, omset usaha juga menurun. Daripada buat bayar hutang pinjol, lebih baik untuk penuhin kebutuhan hidup harian keluarga atau untuk modal usaha. Siapa tahu, usaha yang kita rintis ke depannya maju, sukses, ya kita bayar semua hutang-hutang pinjol yang ada. Bayar aja yang masuk transferan rekening, biar nggak kena riba. Ntar deh di konten berikutnya, akan saya share cara ngadepin DC masing-masing pinjol legal koleksi saya. Macam kredit cepat, kredit pintar, Dulo, Traveloka. Pokoknya yang besar-besar. Makanya, subscribe, like, share, biar saya semangat sharing pengalaman pribadi di dunia perpinjolan. Dan jangan lupa klik loncengnya, biar sobat pinjol nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Bang, itu kan pinjol legal OJK. Terus kalau ngadepin pinjol ilegal gimana? Ya, kalau yang ilegal jangan dibayar. Kita ikutin saran dan anjuran Kominfo. Pinjam pinjol ilegal sebanyak-banyaknya, jangan dibalikin, jangan dibayar. Nah, senjata utama pinjol ilegal adalah nyebarin data kalau sampai nasabah gagal bayar. Blasting SMS dan hubungi semua kontak yang ada di HP
Itu bagian dari resiko. Hidup ini pilihan. Kadang kita dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama beresiko. Maka, pilih yang resiko jangka panjangnya paling kecil. Kondisikan semua kontak yang sudah dihubungi DJ pinjol. Kasih pengertian ke mereka kalau HP lagi disadap. Atau bilang, kalau kita memang lagi ngerjain pinjol ilegal, sengaja pinjem memang nggak mau bayar. Atau bisa juga jujur dengan permasalahan yang sedang kita hadapin. Selesai. Sobat pinjol, apa sih yang harus kita takutkan dari penagihan DC pinjol? Paling kalau di telepon kita dikata-katain, satu kebun binatang disebut semua. Nah, tugas kita sebutin nama binatang yang belum dia sebutin. Atau pas ngata-ngatain orang tua, keluarga kita, paling gampang balikin lagi ke DC pinjol apa yang dia katain ke kita. Terus tunjukin saran Kominfo. Pinjam di pinjol ilegal sebanyak-banyaknya nggak perlu dibayar. Bahasanya, kita ini minta duit bukan pinjem. Tinggal mangap-mangap, geleng-geleng, ketap-ketip, dapat duit. Kesimpulannya, dari panjang lebar saya bercerita, jangan pernah takut gagal bayar, baik di pinjol legal OJK, apalagi pinjol ilegal. Resiko paling tinggi galbay di aplikasi pinjol legal OJK, masuk blacklist BI checking atau slick OJK, yang berefek ke depannya kita sudah tidak bisa ngajuin kredit dimanapun, tidak bisa leasing kendaraan, tidak bisa ajuin KPR rumah. Itu artinya, alhamdulillah diberi hidayah, dipaksa berhenti ngeriba, disuruh hidup apa adanya, tidak pakai maksain diri, disuruh sabar nabung untuk beli apa-apa serba cash tanpa kredit. Oke Sobat Pinjol, semoga apa yang saya sharing dari pengalaman pribadi saya bisa bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Dan kalau ada pertanyaan atau request saya mau bahas apa, silakan komen di bawah. Salam bajul gamalama, bantai pinjol nggak pakai lama.